Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita masih tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang pertemuan ketiga kali ini kita masih tetap membahas vektor. Vektornya masih pada ruang dimensi 3. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas vektor pada ruang dimensi 2. Nah, ini gambarnya ruang dimensi 3. Nah, sekarang kita lihat sistem koordinat pada ruang dimensi 3. Sebenarnya hampir sama dengan ruang dimensi 2. Jadi sistem koordinat pada ruang dimensi 3 yaitu terdiri dari 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kalau ruang dimensi 2 hanya sumbunya sumbu X dan sumbu Y yang saling tegak lurus. Ketiga sumbu bertemu pada satu titik yang disebut dengan titik O, yaitu titik 0,0,0. Sistem koordinat ini mengikuti aturan tangan kanan. Ketiga sumbu koordinat membentuk ketiga bidan, yaitu bidan XOZ, XOY, dan YOZ, yang membagi ruang menjadi 8 bagian yang masing-masing disebut dengan ruang pertama, kedua, keempat, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Ruang ini biasa juga disebut dengan oktan. Setiap titik dalam koordinat ruang ditentukan oleh pasangan terurut 3 bilangan, misalnya titik P, X, Y, Z. Jadi ini berurut sesuai dengan urutan bilangan. Tanda masing-masing titik koordinat ditentukan oleh letak titik tersebut. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Anggaplah ini sumbu X, ini adalah sumbu Y, kemudian ini adalah sumbu Z. Nah, inilah titik pertemuan dari 3 garis, namanya titik O atau titik pusat 0,0. Sumbu Z. Nah, sekarang kita lihat bidan XOY. Di bidan XOY. Nah, sekarang kita gambar. Nah, misalnya ini A-nya. Jadi ini A-nya A,0,0, titik A-nya. Titik B ini berarti 0,B,0. Nah, berarti inilah bidan XOY. Ya, bidan XOY. Kemudian bidan XOZ. Jadi XOZ berarti dia tegak. Nah, sekarang kita gambar ini. Ini T-nya adalah ini 0,0,C. Di 0,0, C. Nah, inilah bidan XOZ. Bidan selanjutnya YOZ, berarti ini YOZ. Ini YOZ, berarti dia ke sini nanti bidannya ini. Nah, inilah bidan YOZ. Nah, sekarang kita lihat bagaimana vektor OP terletak pada oktan pertama, berarti terletak pada ruang pertama. Jadi ini vektor OP. Jadi vektor posisi OP, titik pangkalnya O, kemudian titik ujungnya pada titik P. Jadi vektor OP. Sekarang kita gambar. Nah, inilah vektor OP. Jadi ini kan A-nya B, C. Nah, jadi titik P-nya A, B, C. Jadi X-nya sama dengan A, Y-nya sama dengan B. Kemudian Z-nya sama dengan C. Jadi X, Y, Z. Nah, inilah vektor OP. Jadi suatu vektor yang bertitik pangkalnya O berujung pada titik P. Nah, sekarang kita lihat oktannya. Ruang pertama atau oktan pertama, jadi X-nya positif, kemudian Y-nya positif, kemudian Z-nya positif. Berarti ini dia berada pada di atas bidan XOY. Ini bidan XOY. Itu titiknya positif. Kemudian oktan kedua, kalau A-nya X-nya positif atau A-nya positif, kemudian Y-nya minus, min B, C-nya positif, berarti dia berada pada oktan kedua. Jadi kalau Y-nya minus berada pada oktan kedua, berarti ini bidannya nanti ini XO min Y. Jadi kalau ini Y kan ke sana hubungannya. Kalau bidang ketiga, X-nya negatif, Y-nya negatif, tapi C-nya positif. Nah, berarti dia berada sebelah kiri sini. Sebelah kiri bidan YOZ, karena X-nya negatif, kemudian Y-nya negatif,
kemudian setnya positif. Kemudian yang keempat, X-nya negatif, Y-nya negatif, kemudian C-nya positif. Nah, C-nya positif berarti dia ke bidang keempat di sini. Jadi posisinya dia keempat. Hanya X-nya negatif, B-nya positif, C-nya positif. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jadi kalau setnya positif ini, berarti dia itu berada pada bidang di atas sumbu X, di atas sumbu Y. Jadi dia berada di atas sumbu X dan di atas sumbu Y, karena setnya positif. Kalau ini dia minus, setnya minus, berarti itu dia berada di bawah. Karena setnya minus, dia berada di bawah sini. Nah, setnya minus, nah berarti itu bidangnya nanti itu kemungkinannya 5, 6, 7, 8. Nah sekarang kalau X-nya positif, Y-nya positif, C-nya negatif, berarti dia bidang kelima. Nah, di bawah, pas di bawahnya nih, bidang kelima. A-nya positif, B-nya negatif, ini juga C-nya negatif, berarti dia bidang keenam. Ini minus, semuanya minus, jadi A-nya negatif, B-nya negatif, C-nya negatif, berarti dia bidang ketujuh, berada di sebelah sini. Nah, sekarang kalau A-nya negatif, B-nya positif, C-nya negatif, berarti dia berada di bidang ke-8, berarti di bawahnya nih, sini, di bawah. Karena ini sumbu setnya negatif. Nah, inilah cara menentukan oktang atau ruang pada dimensi 3. Apakah dia berada di bidang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai 8. Sekarang kita contohnya. Diketahui vektor posisi, jadi vektor posisi nih, vektor posisi P, 2, 3, min 4, kemudian vektor Q, 2, min 3, 4, vektor R, min 2, min 3, 4, kemudian vektor Z, min 2, 3, min 4. Nah, ini sebenarnya hampir sama, hanya tandanya berubah. Ini 2, 3, 4, ini minus, ini 2, min 3, 4, ini minus, min 2, min 3, 4, berarti ini minus, ini minus, ini positif, min 2, 3, min 4. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menentukan kuadrannya. Sekarang kita lihat ini, berarti ini vektor P, X-nya positif, Y-nya positif, kemudian Z-nya negatif. Berarti pasti ini berada pada di bawah bidang X, Y. Apakah oktan ke-5, 6, 7, atau 8. Dan ini Z-nya negatif. X-nya 2, Y-nya 2, Z-nya negatif. Nah, berarti ini berada pada oktan ke-5. Ke-5 atau kuadran ke-5. Nah, sekarang kita lihat X-nya positif, Y-nya negatif, Z-nya positif. Berarti ini berada pada bidang, apakah bidang 1, 2, 3, atau 4. Karena ini positif, berarti dia berada di atas. Tapi karena X yang positif, Y-nya negatif, berarti dia berada pada bidang kedua. Berada pada bidang kedua, atau kedua, atau kuadran kedua. Kemudian ini, vektor P, X-nya negatif, Y-nya negatif, Z-nya positif, berarti ini berada di atas. 1 sampai 4. Nah, kita lihat ini X-nya ini negatif, berarti dia berada pada oktan ketiga. Nah, ini oktan ketiga. Nah, sekarang ini Z-nya, X-nya negatif, X-nya negatif, Y-nya positif, Z-nya negatif, berarti dia berada di bawah ini. Apakah 5, 6, 7, atau 8? Ini minus, berarti ini berada pada kuadran ke-8, kuadran terakhir. Nah, inilah cara menentukan kuadran pada vektor ruang dimensi 3. Nah, ini agak rumit karena ada 8 ruang. Kalau vektor bidang datar hanya 4 ruang, yaitu kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sekarang kita lihat operasi vektor pada ruang dimensi 3. Operasi vektor pada ruang dimensi 3 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan operasi vektor pada ruang dimensi 2. Cuma tadi perbedaannya karena ini menggunakan 3 variabel, yaitu X, Y, Z. Kalau ruang dimensi 2 hanya X, Y.
Nah, di sini operasi vektor pada ruang dimensi 3 pada prinsipnya sama operasi vektor pada bidang dimensi 2. Misalkan titik A, A1, A2, A3, titik B, B1, B2, B3, nyatakan dalam bentuk A, vektor posisi dan basis. Kemudian B, panjang vektor OA ditambah vektor OB, dan vektor OA dikurang vektor OB. Panjang vektor OA, kemudian panjang vektor OB. Kemudian vektor satuan OA dan OB. Sekarang kita lihat tulisannya. Ini secara umumnya, karena tidak ada angka, berarti bentuk variabel A1, A2, A3, B1, B2, B3. Di A-nya A1, A2, A3, titik B-nya B1, B2, B3. Maka posisi OA, ini titiknya, berarti kita hubungkan dengan titik pangkal O. Jadi vektor OA sama dengan A1, A2, A3, vektor posisi OB, berarti B1, B2, B3. Artinya titik ini dinyatakan saja dalam vektor posisi. Titik pangkalnya adalah titik pangkal O. Nah, kemudian kalau dinyatakan dalam vektor basis, nah, kalau vektor basis dikalikan dengan basisnya. Nah, karena ini 3 dimensi, berarti ini 1, 0, 1, 0, 0 untuk basisnya vektor X. Kemudian kalau basisnya vektor Y, 0, 1, 0, vektor Y. Ini basisnya vektor Z, sumbu setnya 0, 0, 1. Ya, kalau dikali masuk ini, A1 kali 1, A1. Ini kan A0, ini 0. Jadi A2 kali 0, ini A2 kali 1, ini A2Y. Ini lainnya ini 0, kemudian A3 kali 0, A3 kali 0, A3 kali 1, vektor K. Berarti nanti vektor K. Berarti vektor basisnya untuk vektor OA, titik A. Begitu juga dengan vektor OB. Berarti vektor basisnya adalah B1 vektor I ditambah B2 vektor Y ditambah dengan B3 vektor K. Ini namanya vektor basis. Kali di atas namanya vektor posisi. Menunjukkan posisinya, kali ini menunjukkan basisnya. Nah, sekarang kalau pengurangannya, nah ini sama saja. Berarti yang dijumlahkan adalah komponen-komponen vektornya ini. A1 ditambah dengan ini vektor OB. Ditambahkan berarti A1 ditambah B2, A2 ditambah A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Nah, begitu juga kalau dikurang. Nah, kalau dikurang, yang dikurang adalah masing-masing komponen vektor yang sesuai. Jadi A1 dikurang A1, B1, A2 dikurang B2, A3 dikurang B3. Nah, panjang vektornya sama saja, panjang vektor. Panjang vektor A, vektor basisnya kan ini. Berarti saja langsung dikuadratkan. A1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3. Nah, begitu juga dengan vektor B. Berarti saja dipangkatkan, diakarkan B1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah B3 pangkat 2. Vektor satuan OA dengan OB. Nah, ini kan kalau vektor satuan itu adalah vektor dikalikan dengan atau dibagi dengan panjang vektornya. Ini panjang vektor A dikali dengan vektornya. Jadi 1 per panjang vektor dikali dengan vektornya. Ini kan secara umum. Sekarang kita lihat contohnya. Diketahui titik A 2 min 6 min 3, titik B min 4 8 min 1 nyatakan dalam bentuk A, vektor posisi dan basis. Kemudian B, vektor OA ditambah vektor OB dan vektor OA dikurang vektor OB. Jadi sama tadi, panjang vektor OA dan vektor OB. Kemudian vektor satuan OA. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Dikata titik 2 min 6 min 3 dan B min 4 8 min 1. Nah, sekarang jadi ini kan titik. Nah, sekarang dinyatakan dalam vektor. Jadi vektor OA ini saja A ini diganti 2, ini diganti min 6, diganti min 3. Berarti 2 min 6 min 3. Ini sudah dalam bentuk vektor, bukan lagi dalam bentuk titik. Vektor OB jadi B1, B2, B3 ini saja diganti. Berarti ini min 4 8 min 1. Inilah vektor posisi OB. Karena ini masih dalam bentuk titik B, bukan vektor.
sekarang bagaimana vektor basisnya? Rumusnya tak ada vektor basis ini kalau 3 dimensi. Kalau dia vektor basis OA, nah ini vektor basis OA, maka A1I vektor I, A2 vektor J ditambah A3 vektor K. Ini saja A1, A2, A3 diganti. A1-nya diganti 2, kemudian nanti A2-nya diganti min 6, A3-nya diganti min 3. Sehingga hasilnya seperti ini. Jadi basisnya OA, 2I dikurang 6 vektor J dikurang 3 vektor K. Begitu juga nanti vektor basis B. Nah, ini B1 vektor I, B2 vektor J ditambah B3 vektor K. Jadi B-nya ini B1, B2, B3 diganti nih. Min 4, 8, min 1. Nah, jadi ini B-nya diganti min 4, B2-nya diganti 8, B3-nya diganti minus 1. Ini min 4 vektor I ditambah 8 vektor J dikurang 1 vektor K. Dan inilah vektor basisnya. Kalau di atas vektor posisinya. Nah, sekarang kita lihat penjumlahannya. Vektor A ditambah vektor B. Nah, kita jumlahkan saja vektor posisinya. Lebih mudah, vektor posisinya tadi ini. Jadi ini 2 min 6 min 3 ditambah vektor B, berarti ini vektor B-nya. Min 4, 8 min 1. Nah, sekarang kalau ditambahkan, 2 ditambah min 4, berarti 2 dikurang 4, min 6 ditambah 8, kemudian min 3 ditambah min 1, hasilnya 2 dikurang 4 min 2, min 6 ditambah 8, 2, min 3 dikurang 1, min 4. Inilah hasil penjumlahan vektor OA ditambah vektor OB. Kemudian vektor A dikurang vektor OB. Nah, sekarang sama. Vektor A-nya dengan vektor B-nya diganti masing-masing vektor basisnya. Jadi 2 min 6 min 3. Vektor B-nya min 4, 8, min 1. Kemudian diperkurangkan 2 dikurang min 4. Min 6 dikurang 8. Min 3 dikurang min 1. Nah, ini hasilnya 2 dikurang min 4 menjadi plus. Min 6 dikurang 8, berarti min 8. Min 3 dikurang min 1 menjadi plus. Hasilnya 6. Jadi ini 2 tambah 4, 6. Min 6 dikurang 8, min 14. Min 3 ditambah 1, min 2. Nah, ini hasil pengurangan vektor A dikurang vektor OB. Panjang vektor OA berarti sama saja mencari panjang vektor pada ruang dimensi 2. A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Berarti ini vektor posisinya. 2 pangkat 2 ditambah min 6 pangkat 2 ditambah min 3 pangkat 2. Nah, hasilnya ini 2 pangkat 2 4, min 6 pangkat 2 36, min 3 pangkat 2 9. Kali ini Anda jumlahkan adalah 49, akar 49 sama dengan 7. Nah, ya. Inilah panjang vektor OA. Kemudian kalau panjang vektor OB, nah ini B1 pangkat 2 ditambah B2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2, berarti vektor B-nya ini diganti saja komponen vektornya. Ini min 4 pangkat 2, ini 8 pangkat 2, min 1 pangkat 2, kalau dikuadratkan, min 4 pangkat 2 16, 8 pangkat 2 64, min 1 pangkat 2 1, kali ini dijumlahkan, hasilnya adalah akar 81. Nah, akar 81 kalau ditarik akarnya sama dengan 9. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, mencari vektor satuan OA. Nah, pencari vektor satuan itu adalah panjang vektor. Vektor dibagi dengan panjang vektornya. Ini vektor OA dibagi dengan panjangnya ini. Nah, ini kan vektor satuan OA. Jadi panjang vektor OA dibagi dengan panjang vektor OA. Namanya vektor satuan. Ini rumusnya ini. Vektor OA dibagi dengan panjang vektor OA. Vektor OA-nya adalah 2 min 6 min 3, panjang vektor OA adalah 7, berarti nah ini 7 dikali 2 min 6 min 3. Contoh ketiga. Nah, contoh ketiga ini adalah kesamaan vektor. Diketahui vektor A 6, Y tambah 5, C tambah 3, vektor B, X 6Y. Nah, jika vektor A sama dengan vektor B, jadi ini vektor A sama dengan vektor B, tentukanlah nilai X, Y, Z. Berarti ini kan ada X, Y, Z. Nah, sama dengan nomor 2, vektor A-nya ini 4, X tambah Y tambah Z, vektor B-nya 1, 2, Y tambah Z.
vektor C-nya X min 1, X kurang 2 yang ditanyakan. Jika vektor A sama dengan vektor B ditambah vektor C, tentukan nilai X, Y, Z. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Nomor 1, vektor A sama vektor B. Ini ya, vektor A sama vektor B. Berarti ini vektor A-nya, ini, tempatkan ruas kiri. Kemudian vektor B-nya tempatkan ruas kanan. Nah, ini, vektor A-nya ini, vektor B-nya ini. Kemudian disamakan, menggunakan tanda sama dengan. Berarti ini 6 sama dengan X. Nah, ini, 6 sama dengan X, atau X sama dengan 6. Dapat nilai X-nya. Kemudian yang kedua, komponen kedua ini. Y tambah 5 sama dengan 6. Ini, Y tambah 5 sama dengan 6. Nah, ini Y tambah 5 sama dengan 6, berarti bisa dicari Y-nya. Berarti Y sama dengan 6 dikurang 5. Ini jadi ini pindah ke kanan menjadi minus. Y-nya sama dengan 1. Sudah dapat X-nya 6, Y-nya 1. Kemudian komponen ketiga, Z tambah 3 sama dengan Y. Ini ya. Z ditambah 3 sama dengan Y. Nah, berarti ini Z ditambah 3 sama dengan Y. Y-nya sudah ada sama dengan 1, berarti ini Y diganti 1. Ini Y diganti 1. Berarti Z sama dengan 1 dikurang 3. Jadi ini pindah ke kanan menjadi minus 3. Berarti Z sama dengan minus 2. Berarti X-nya 6, Y-nya 1, Z-nya min 2. Nah, sesuai dengan pertanyaan ini yang mau dicari, carilah nilai X, Y, dan Z. Berarti X-nya 6, Y-nya 1, dan Z sama dengan min 2. Kemudian pertanyaan kedua, vektor A sama dengan vektor B ditambah C. Berarti ini vektor A-nya diganti. Ini vektor A-nya. Vektor B-nya diganti ini. 1, 2. Ini. Kemudian vektor C-nya ini X min 1, X dikurang 2. Nah, sekarang ditambahkan. Jadi 4 sama dengan 1 ditambah X. Ini telah tambah. Jadi 4 sama dengan 1 ditambah X. Nah, sehingga hasilnya 4 sama dengan 1 ditambah X. Sehingga X sama dengan, sama saja 4. Ini pindah ke kanan menjadi min 1. Jadi X-nya sama dengan 3. Kemudian yang kedua ini, X ditambah Y sama dengan 2 ditambah min 1. Ya, inilah komponen keduanya. Jadi X ditambah Y sama dengan 2 ditambah min 1. Ini X ditambah Y sama dengan 2 dikurang 1. X-nya sudah dapat 3. Jadi ini X-nya lagi diganti 3. Nah, 3 ditambah Y sama dengan, ini 2 dikurang 1, 1. Berarti Y-nya sama dengan 1 dikurang 3. Y sama dengan min 2. Didapat Y-nya min 2. 1 dikurang 3, min 2. Nah, komponen ketiga, Z sama dengan Y ditambah 3 ditambah X dikurang 2. Nah, ini ya. Z sama dengan Y ditambah 3, berarti ini ditambah X dikurang 2. Ganti Y-nya, min 2, ganti X-nya 3. Nah, ini. Jadi Y-nya diganti min 2 dari sini, X-nya diganti min 3 dari sini. Jadi Z sama dengan min 2 tambah 3 sama dengan 1. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Ini min 2 tambah 1. 3 dikurang 2 sama 1. Berarti Z-nya sama dengan 2. Berarti X-nya adalah, X-nya sama dengan 3. Y-nya min 2. Z-nya sama dengan 2. Nah, ini untuk contoh ketiga. Ini namanya kesamaan vektor. Mencari variabel atau komponen-komponen dari vektor. Sekarang kita lihat perbandingan vektor di R pangkat 3. Ini sama saja dengan perbandingan vektor di R pangkat 2. Ini. Dalam suatu kuadrat titik P membagi ruas garis AB dengan perbandingan M banding N. Jika P membagi AB di dalam ruas garis AB, maka AP berbanding PB mempunyai area yang sama, sehingga M dan N mempunyai tanda yang sama. Akan tetapi apabila P membagi AB di luar garis AB, yaitu P pada perpanjangan AB, maka AP berbanding PB berlawanan arah, sehingga M dan N berbeda. Maksudnya seperti ini. Misalnya A, ini P, ini B. Jadi ada garis AB. Ini membagi garis AB. Nah, ya. Jadi garis AB-nya dibagi oleh titik P, titik P. Nah, ini. Berarti AP ini berada pada garis AB, merupakan perbandingan penjelasannya tadi ini. Titik P membagi ruas garis AB. Jadi ini titik P membagi ruas garis AB, maka perbandingannya ini perbandingan positif. Jadi AP berbanding PB
sama dengan M berbanding N. Nah, ini maksudnya ini penjelasan pertama. Nah, sekarang bagaimana kalau P merupakan perpanjangan garis AB jadinya? P membagi AB di luar garis AB, yaitu titik P perpanjangan garis AB. Nah, sekarang seperti ini. Nah, di sini AB, garisnya AB, tapi titik P itu berada di luar garis AB, dia berada di sini. Nah, titiknya. Maka perbandingannya itu adalah perbandingan ini. Jadi AP berbanding PB, ini perbandingannya. Jadi AP berbanding PB, jadi berlawanan arah. Maka perbandingannya ini namanya perbanding AP berbanding PB sama dengan M berbanding min N. Jadi ini minus dia ke sini. Karena dia berlawanan arah perbandingannya AP. Nah, kemudian titik P berada di luar garis AB. Ini kan garis AB. Berada di luar garis ini. Nah, sehingga untuk menentukan koordinatnya sama saja dengan pada bidang dimensi 2. Nah, pada bidang dimensi 2, kita sudah bisa menentukan dulu rumusnya secara umum seperti ini. Vektor P, N kali A, jadi ini N-nya merupakan perbandingan vektor A ditambah M kali vektor B dibagi N ditambah M. Jadi perbandingannya ditambah. Nah, sehingga kalau dimensi 3 seperti ini. P, XP, YP, ZP, ini maksudnya koordinat titik P-nya. Jadi N dikali komponen vektor A, nah, kemudian ditambah dengan M dikali komponen vektor B. Sekarang kita lihat contohnya. Untuk keempat, ketahui titik A 5, 17, 1. Kemudian titik B 8, min 1, 4. Jika titik C terletak pada ruas garis AB, ya, titik C terletak pada ruas garis AB, sedemikian AC berbanding CB sama dengan 2 banding 1. Tentukan koordinat titik C. Nah, ini mudah saja ini. Ya, kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, ini. Di perbandingannya AC berbanding CB 2 banding 1. Ini ada titik A 5, 17, 1, titik B-nya 8, min 1, 4. Jadi M-nya 2, jadi ini M-nya 2, N-nya 1. Nah, sekarang substitusi saja ini. Jadi ini adalah koordinatnya X1, Y1, Z1, ini Y2, X2, Y2, Z2. Nah, sekarang kita ganti koordinatnya, titiknya. Jadi ini N-nya 1 dari sini. Kemudian ini koordinatnya ini A. Jadi ini A-nya ini diganti 15, 17, 1. Ini 15, 17, 1. Ini M-nya 2. Ini dari M-nya 2. Dikalikan dengan ini. Jadi 8, min 1, 4. Kalau ini dikali, 1 kali 15 ini tetap ya. 1 kali 17. Kemudian 1 kali 1, 2 kali 8, 16. 2 kali min 1, min 2. 2 kali 4, 8. Kalau ini dijumlahkan di atas, 5 ditambah 16. Ini. Jadi 5 ditambah 16. 17 ditambah min 2, berarti 17 dikurang 2, 1 ditambah 8, berarti ini 21, ini menjadi 15, ini menjadi 9, masing-masing ini dibagi 3, karena pembaginya 3, jadi komponen vektor ini dibagi 3, nah ini 21 bagi 3, 7, 15 bagi 5, 15 bagi 3, 5, 9 bagi 3, 3, jadi ini koordinat titik C. Nah ini koordinat titik C dengan menggunakan perbandingan ini, jadi AC berbanding CB sama dengan 2 banding 1. Contoh keempat, diketahui titik 5, 17, 1, titik B 8, min 1, 4, jika titik C terletak pada luar garis AB. Nah, titik C-nya berada di luar garis AB, sehingga perbandingannya AC berbanding CB 5 berbanding min 2. Tentukan koordinat titik C-nya. Hampir sama dengan contoh bagian A. Diketahui titik A-nya berada di sini, titik B-nya juga dari sini. Dengan perbandingan AC berbanding CB 5 berbanding min 2. Nah, ini sama saja dengan ini. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Jadi A, ini titik B. Nah, ini perbandingan C-nya di luar. Jadi AC berbanding CB. Nah, berbanding CB. Jadi ini AC berbanding CB. Sama dengan, jadi ini 5 berbanding minus 3. Minus 2. Jadi 5 berbanding minus 2. Jadi perbandingannya perlawanan.
Nah, sama saja kita gunakan rumus. Nah, ini koordinatnya xj, yc, zk. Jadi ini n, berarti ini min 2. Ini m-nya berarti plus 5. X1, Y1 dari sini titik A. X2, Y2, Z2 titik B. Jadi kita ganti semua angka-angkanya. N-nya diganti min 2. X1, Y1, Z1 diganti ini 5, 17, 1. M-nya diganti 5. 8 min 1, 4. N ditambah M berarti min 2 ditambah 3. Nah, hasilnya ini min 2 kali 5, min 10, min 2 kali 17, min 34, min 2 kali 1, min 2. 5 kali 8, 40, 5 kali min 1, min 5, 5 kali 4, 20. Kalau ini dijumlahkan, nah ini ya, ini dijumlahkan, min 10 ditambah 40, 30, min 34 dikurang 5, min 39, min 2 ditambah 20, 18. Jadi masing-masing komponennya ini dibagi 3. Artinya 10 min 13, 6. Nah, untuk pertemuan kali ini, nanti lanjutannya kita lanjut pada video berikutnya, yaitu part 31. Jadi masih lanjutan dari ini, pada vektor dimensi. Jangan lupa subscribe dan like. Tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.